Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini adalah hari yang mulia. Tatkala para jemaah haji berkumpul di padang Arafah, tatkala mereka dari berbagai penjuru dunia menyambut panggilan Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita yang belum sempat ke sana dikarunia Allah untuk bisa berhaji ke rumah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah utus ke muka bumi ini, untuk manusia termulia yang diutus sebagai kasih sayang Allah untuk alam semesta, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Bicara keutamaan ibadah haji, yang pertama, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Satu yang antum sampaikan, karena Allah mewajibkannya buat aku. Anak berangkat haji karena Allah suruh aku. Yang menjadi pegangan dia yang pertama adalah melaksanakan perintah. Kafa bil muslimi syarafan an yakuna muti'an li rabbih. Cukup sebagai kemuliaan, kehormatan seorang muslim untuk menjadi seorang yang taat dengan perintah Rabb. Antum tahu bagaimana seorang tentara yang penurut kepada atasan. Atasan itu akan cinta kepada orang itu, gak pernah tanya itu orang. Disuruh sami'na wa ta'na. Dan jadilah seperti itu. Bagi yang mampu berangkat haji. Antum yang mumpung masih muda, antum mampu nggak yang muda-muda? Mampu. Secara fisik anda mampu. Ilmu jangan ditanya. Antum jauh lebih mampu daripada orang-orang awam yang tidak pernah belajar ilmu. Secara fisik antum mampu, secara ilmu mampu. Tinggal masalah fulus, ekonomi. Baik, yang kedua, ibadah haji adalah termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling mulia? Qala imanun billahi wa rasulih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kunci masuk surga, kunci seorang masuk Islam, syahadatain. Qila thumma madza? Lalu orang ini bertanya lagi, setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Ditanyakan lagi, kemudian apa? Qala hajjun mabrur. Haji mabrur. Haji yang diterima sama Allah Jalla Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi dan Nasai dan Ahmad. Yang ketiga, haji ini menandingi ibadah jihad fi sabilillah. Apalagi pelaksanaan ibadah haji ini jamaah di 10 hari termulia. Yang kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang 10 awal Dzulhijjah ini, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh, tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih utama, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari ini. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari ini. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 hari. Illa rajulun, kecuali kondisi satu orang yang keluar dari rumahnya dengan harta, dia naik kudanya mati di medan perang, dianya terbunuh, hartanya tidak ada yang balik. Nih, ini yang gak bisa ditandingi dengan beramal soleh di 10 hari. Bayangkan jemaah, haji ini setara dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amal." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat jihad ini adalah amal yang terbaik. Afala nujahid." Kemudian sebagai para wanita, apakah kita nggak ikut berjihad? Soalnya kalau yang berjihad itu hanya laki-laki, mereka yang dapat fadilahnya, kita kan nggak dapat. Gimana kalau kita ikut berjihad? La, kata Nabi SAW, nggak perlu kalian berjihad, nggak perlu kalian ikut perang. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur." Tapi jihad yang paling mulia adalah haji yang mabrur. Hadis rawahul Bukhari. Kemudian yang keempat, keutamaan haji ini, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kita tuh jangan pernah berpikir rugi ngeluarkan duit. Modal pun butuh modal, masuk surga itu butuh modal. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Rawahul Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibadah umrah dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya
Antum umrah tahun ini, tahun depan berangkat umrah lagi. 2 tahun lagi berangkat umrah lagi. Sesuai kemampuan antum. Itu umrah yang kedua akan menjadikan penghapusan untuk dosa yang terjadi antara umrah yang pertama dengan umrah yang kedua. Di sela-sela itu. Kemudian haji yang mabrur. Tiada balasan yang pantas buat dia kecuali surga. Jadi orang berangkat haji yang pertama dia taat patuh kepada Allah, balasannya udah dijamin, surga dikasihkan kepada antum. Nah, yang kelima, haji itu sebab dihapuskannya dosa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yauma aw ka yaumi waladathu ummu. Rawahul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berhaji lillah, niatnya lillah, untuk Allah, maka dia, dan di sana dia tidak melakukan tindakan yang dosa, tidak ada ucapan-ucapan yang kotor yang dia ucapkan, tidak ada tindakan-tindakan kemaksiatan, kefasikan yang dia perbuat, maka dia akan pulang seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Wa inda Muslim, man ata hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang mendatangi rumah ini, dia di situ tidak melakukan, tidak mengatakan kata-kata yang kotor dan tidak melakukan tindakan kefasikan, maka dia pulang seperti sebagaimana dilahirkan oleh ibundanya. Kemudian yang keenam, fadilah berhaji dan berumrah. Memperbanyak haji dan umrah itu bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Jadi salah satu pintu rizki itu atau kunci pembuka rizki itu haji. Jadi bukan hanya buka usaha. Orang hitungan di dunia, anak kalau buka toko, Ustaz, anak punya toko 2, anak buka lagi, ini omsetnya besar. Anak buka cabang di sana, Pak. Anak lihat, anak sudah pelajarin, insya Allah bisa menghasilkan. Itu orang berpikir sebagai kunci-kunci pembuka rizki bagi dia. Ternyata salah satu kunci pembuka rizki itu bukan hanya buka cabang. Antum berangkat haji lagi, memperbanyak haji dan umrah. Kalau ada yang mengatakan cukup haji sekali, iya, cukup haji sekali yang wajib. Yang sisanya itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kir khabath al-hadid. Wa fi riwayatin tanfil faqra wal kufr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikuti antara haji dengan umrah. Berturut-turutlah kalian berangkat haji, berangkat umrah, bukan hanya sekali. Sesungguhnya melaksanakan haji dan umrah berkesinambungan, terus-terusan kita melaksanakannya, selesai haji kita umrah, selesai umrah kita nanti berangkat haji lagi, sesungguhnya hal itu akan menafikan kefakiran. Jangan takut miskin itu. Yang ketujuh, orang yang berhaji itu menjadi tamunya Allah. Maka bayangkan, orang yang bertamu kepada Allah, menjadi delegasi yang menuju kepada Allah. Di antara umat Islam Indonesia, berapa yang diberangkatkan? 200.000 lebih. Mereka itu adalah utusan delegasi yang hendak menghadap Allah Jalla Jalla. Tentunya Allah akan memuliakan dia. Cukup buat jemaah haji berangkat, antum mau kemana? Ana mau jadi tamunya Allah. Ana dapat undangan. Orang-orang berbahagia, fulan berangkat haji, ya Allah, senang banget. Kapan kami jadi seperti antum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'aqah. Rawahu Ibnu Majah. Seorang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, dan seorang yang berhaji, dan seorang yang berangkat umrah, mereka adalah tamunya Allah. Wafdullah da'ahum, Allah memanggil mereka dan mereka pun datang menjawab panggilan Allah. Wasa'aluh, dan orang-orang itu berdoa memohon kepada Allah dan Allah berikan apa yang mereka pinta. Wa fi riwayatin al-hujjaj wal ummar wafdullah. Mereka yang berangkat haji dan berangkat umrah, mereka adalah tamunya Allah. Inda'auhu ajabahu wa in istaghfaru ghafara lahu. Nabi mengatakan SAW, kalau jemaah haji itu berdoa minta sama Allah, Allah kabulkan doanya. Wa in istaghfaru, kalau mereka beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang mau berangkat haji, hendaklah bersegera. Fa innahu qad yamradul marid wa tabillu dhalah wa ta'ridul hajah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kadang-kala orang jadi sakit nggak bisa berangkat haji antum. Jangan ditunda. Kadang-kala tabillu dhalah, hewan ternaknya hilang, kendaraannya hilang nanti, atau orang akan tersesat.
Kemudian kadang-kala ada urusan yang menyebabkan dia akhirnya gak bisa berangkat haji. Maka hendaklah orang berangkat haji sebelum sakit, sebelum kendaraannya hilang, sebelum ada urusan yang membuat dia tidak bisa berangkat haji. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Hada wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memperkenankan bagi kita untuk berangkat haji dan Allah menerima ibadah haji kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Travel, PT Berkah Hidayah Sunnah. Travel haji dan umroh bimbingan sesuai sunnah.